dan saudara-saudari sedama, selamat malam dan Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, di mana kita sudah membahas kemarin di pertemuan sebelumnya Yang Mulia Bante Monggalana dan Yang Mulia Bante Pindola ya. Mereka berdua lantas berusaha ya. Jadi ada maksud baik adalah untuk membuktikan bahwa ada arahat di masa itu. Ya, jadi untuk membuktikan kepada masyarakat di Raja Griha ada arahat di masa itu, dan Bante Pindola menjadikan ya dirinya seperti dibilang batu, kemudian hampir menutupi kota Raja Griha, di mana setelah melihat batu semua orang sangat takut ya. Semua orang di Raja Griha itu sangat takut, dan pada akhirnya karena mereka sangat takut, mereka lari ya, mereka lari karena mereka pikir bahwa ya batu itu akan mengena di kepala mereka. Nah setelah itu ada yang misalnya ketika mungkin di waktu itu ketika mereka melihat batu, nah kemudian mungkin ada yang berusaha menutup kepalanya pakai apapun ya, dan setelah itu ya batu tersebut kemudian berputar ya di angkasa sebanyak 7 kali. Kemudian para masyarakat ya memohon kepada para bante ya jangan menjatuhkan ya, bagaimana melindungi mereka dari batu itu. Nah kemudian Bante Pindola ya kemudian seperti mendorong batu tersebut dan kemudian berdiri di atas angkasa ya, di atas angkasa, dan di sanalah beliau mengambil patah tersebut ya, mendapatkan patah tersebut. Nah, setelah cerita ini maka Yang Mulia Pindola diundang oleh si orang kaya ya untuk memperoleh makanan ya, dan diperoleh dengan rasa hormat ya, karena dianggap Yang Mulia Pindola ini sangat luar biasa, sangat sakti. Jadi Bante juga nggak bisa bayangkan ya kalau misalnya ada seorang biku di zaman sekarang ya dengan kesaktian yang seperti ini ya. Bante rasa jauh-jauh pun Bapak Ibu pasti ingin ketemu dengan Bante tersebut ya, karena sakti ya. Kalau sudah ketemu orang sakti, cepat-cepat nanya, kasih tangan supaya ditanya, oh ramalannya seperti apa ya. Lihat muka, lihat aura, lihat apa lagi lah, semuanya pasti kalau ketemu dengan orang sakti ya. Sama dengan di zaman Sang Buddha masih hidup. Ya, ketika ketemu dengan orang yang seperti ini, maka cepat-cepat juga si orang kaya kemudian memberikan persembahan makanan kepada Yang Mulia Pindola. Nah, Bapak Ibu, setelah heboh maka Yang Mulia Arahat Pindola kembali ke wihara ya. Kembali ke wihara. Nah namanya heboh, ada orang-orang yang melihat secara langsung, tetapi sebagian besar mereka hanya menerima ceritanya. Jadi penasaran. Nah penasaran pada akhirnya ramai-ramai pergi ke wihara. Untuk apa? Untuk mengetahui mana Bante Pindola yang tadi, ya yang katanya bisa terbang. Nah jadi semua juga heboh pada pergi ke wihara. Nah kemudian disitulah Bapak Ibu kemudian Sang Buddha memberikan larangan ya.
karena Sang Buddha bertanya kepada Bante Ananda, siapa itu Ananda? Kenapa begitu banyak orang di depan? Ya, dan kemudian Bante Ananda berkata, oh iya Bante, mereka semuanya ya mau bertemu dengan Yang Mulia Pindola, karena Yang Mulia Pindola barusan terbang ke angkasa. Nah, disitulah baru Sang Buddha mengumpulkan semua bhikkhu sangha, ya, semua bhikkhu sangha dengan cinta kasih. Sang Buddha mengatakan, di sini dikatakan bahwa anakku Pindola, benarkah kamu mengambil mangkok kayu cendana tersebut, ya, dan menunjukkan kesaktian. Nah, di situ Yang Mulia Pindola mengakui, ya, dan disinilah baru Sang Buddha memberikan larangan, ya, memberikan larangan di mana kepada para bhikkhu tidak boleh memperlihatkan kesaktiannya. Ya, jika mempertunjukkan kesaktiannya, maka secara terjadilah pelanggaran winaya yang sifatnya menengah, ya, nggak terlalu berat tetapi nggak terlalu ringan, jadi ini menengah. Ya, jadi siapa yang melakukan penunjukan seperti ini, ya dia katakan akan melanggar winaya yang menengah, ya. Jadi tidak heran kenapa para bhikkhu mereka yang mampu untuk melakukan seperti ini tidak menunjukkannya kepada Bapak Ibu, ya. Namun juga bagi yang mampu melakukan pelanggaran, bagi yang tidak mampu, ya, tidak mampu kemudian membohongi orang-orang bahwa dia mampu. Nah, ini pelanggaran yang lebih berat, ya. Nah, jadi ini yang kita bilang, nah makanya sekarang para Bante dilarang untuk menunjukkan kesaktiannya. Nah, kemudian mangkok cendana yang tadi dibagi, ya, karena ini adalah kayu, kemudian dibagi, dipecahkan oleh Sang Buddha, dan potongan daripada kayu cendana diberikan kepada para bhikkhu, ya, ditumbuk menjadi bubuk dan digunakan sebagai obat mata, ya. Jadi digunakan sebagai obat mata. Dan peraturan kedua yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah para bhikkhu dilarang untuk menggunakan mangkok dari bahan kayu. Jadi peraturan yang pertama tadi adalah para bhikkhu dilarang untuk menunjukkan kesaktian. Setelah itu kemudian para bhikkhu juga dilarang untuk menggunakan mangkok dari bahan kayu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu selalu melihat di zaman sekarang para Bante kalau melakukan pindapata, nah biasanya melakukan pindapata dengan mangkok yang terbuat dari bahan stainless, ya. Jadi ini ceritanya kenapa para Bante juga nggak boleh pakai mangkok dari bahan kayu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah mengetahui, ya, para Bante sudah nggak boleh menunjukkan kesaktian, kemudian kayu juga, ya, yang bol yang tadi, nah mereka juga sudah istilahnya dibubuk, jadi menjadi bubuk. Kemudian para guru-guru yang aliran lain itu mulai muncul kembali, ya, karena mereka kemarin kan malu, Bapak Ibu, ya, malu karena tidak bisa mengambil kayu ini. Nah, sekarang mereka mengambil kesempatan, ya, bagaimana untuk menjatuhkan siswa-siswa daripada Gotama, ya, bagaimana menghancurkan siswa-siswa dari murid Sang Buddha. Nah, karena otomatis karena ketahuan bahwa siswa Sang Buddha mampu memiliki kesaktian, sehingga masyarakat langsung berbondong-bondong pergi ke wihara dan seterusnya. Nah, jadi
aliran-aliran yang lain yang ada di Raja Griha, mereka juga merasa tersinggung ya, merasa mungkin sebagian dari murid-murid mereka itu pergi pindah. Nah, jadi mereka merasa aduh ya, mungkin ingin membalas caranya, membalas daripada sang Buddha. Nah, kemudian mereka menyusun kembali strategi ya. Mereka menyusun strategi bagaimana mereka ingin ya berusaha untuk sang Buddha ini menunjukkan kesaktiannya. Nah, jadi masyarakat sudah heboh juga ya bahwa kan kalau tadi Arahat Pindola adalah murid. Nah, sekarang sang Buddha bagaimana? Pasti lebih hebat kesaktiannya. Nah, tetapi masalahnya sang Buddha sudah melarang para biku untuk menunjukkan kesaktian. Nah, ini adalah masalahnya. Jadi orang-orang yang dari sekte lain mengambil kesempatan itu bikin isu, bikin panas di masyarakat supaya sang Buddha sendiri yang menunjukkan kesaktiannya. Jadi masyarakat sudah heboh, kemudian sampai terdengar di telinga Raja Bimbisara. Nah, kemudian Raja Bimbisara berkata ya kepada sang Buddha, ini bagaimana? Orang-orang ingin ya engkau menunjukkan kesaktian karena para penganut pandangan salah ini mereka sudah membual ya. Mereka sudah membual terhadap adu kesaktian dengan sang Buddha. Maka sang Buddha berkata kepada Raja Bimbisara, ya, jika para penganut salah akan membuat kesaktian, menunjukkan kesaktian, maka saya juga, ya, sang Buddha sendiri juga akan memperlihatkan kesaktian. Lantas Raja bertanya, bukannya sang Buddha sudah melarang ya para biku untuk tidak boleh menunjukkan kesaktian. Nah, sekarang kenapa sang Buddha sendiri mau menunjukkan kesaktian? Ya, kemudian sang Buddha punya ibarat seperti ini, bahwa saya memberikan peraturan ini adalah untuk murid-murid ya, hanya untuk para biku. Jadi beliau sendiri tetap masih bisa untuk menunjukkan kesaktiannya. Seperti ibarat ya, di pohon, di kebun ya, di kebun ada misalnya seperti sang Buddha bilang contoh kepada Raja Bimbisara, di kebun Raja Bimbisara apakah ada pohon dan ada buah mangga? Kemudian Raja Bimbisara bilang, iya, di kebun adalah ada. Nah, kemudian kalau sang raja bilang semua penjaga kebun nggak boleh makan buah mangga, lantas apakah sang raja sendiri nggak boleh makan selaku pemilik daripada kebun? Nah, selanjutnya sang raja mengerti bahwa peraturan ini hanya diberikan kepada biku selaku siswa, sedangkan sang Buddha masih bisa untuk menunjukkan kesaktiannya. Ya, lantas dialog berlanjut, kemudian sang Buddha mengambil kesimpulan bahwa oke, nanti ya saya akan menunjukkan kesaktian di daerah Sawati ya, di daerah Sawati. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke India sama Bante pernah bawa ke tempat sini ya, di mana sang Buddha menunjukkan kesaktiannya. Nah, lantas ketika para penganut pandangan salah mulai ya, mereka mendengarkan bahwa sang Buddha ini akan menunjukkan kesaktian ya, kesaktian di tempat di Sawati yang pertama dan di pohon mangga ya, di dekat pohon mangga. Maka
semua penganut pandangan salah beserta siswa-siswanya, mereka kemudian pergi ya untuk menebang, membeli seluruh pohon mangga yang ada di Sawati. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mereka akan tertawakan bahwa tuh Sang Buddha tidak bisa mewujudkan seperti yang diomongkan, seperti yang dijanjikan, karena mana pohon mangga sudah tidak ada. Ya, nah jadi mereka bersekongkol sampai sebegitunya Bapak Ibu, dan akhirnya ya Sang Buddha setelah hari yang ditentukan, beliau meninggalkan Sawati. Ya, meninggalkan Sawati. Nah, di situ ditemani oleh beberapa biku sangha. Ya, para penganut pandangan salah juga sama. Ya, mereka juga sama-sama pergi ke daerah Sawati. Ya, demikian juga umat-umat. Ya, penduduk-penduduk juga. Mungkin Tathagata atau Sang Buddha mau menunjukkan kesaktian di Sawati. Penduduk juga berbondong-bondong pergi ke Sawati. Jadi dengan seketika kota Sawati menjadi kota yang sangat ramai ya. Nah, sampai di sana kemudian ketemu dengan Raja Pasenadi Kosala ya. Raja Pasenadi Kosala kemudian berkata kepada Sang Buddha, ini para penganut pandangan salah, mereka sudah berbondong-bondong ya, membangun seperti tenda dan tempat tinggal sementara di daerah-daerah Sawati. Izinkan juga ya, saya sebagai seorang raja membuat pavilion buat Sang Buddha beristirahat. Ya. Nah, kemudian di sini Sang Buddha bilang bahwa nggak perlu raja, karena ada Saka Dewa Indra atau raja para dewa yang akan membangun pavilion ini di tempat dekat pohon mangga yang akan menjadi tempat, menjadi saksi bahwa di sanalah Buddha akan menunjukkan kesaktiannya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah seperti tersebut dengan singkat, kemudian ada ya, karena pohon mangga di sini sudah nggak ada, sudah habis. Nah, secara nggak sengaja ya, ada seorang anak muda yang bernama Kanda ya, dia tukang kebun ya. Nah, dia kemudian punya satu mangga ya. Nah, karena mangga di sini di Sawati ini sudah nggak ada, semua sudah habis. Nah, mangga ini yang dia punya cuma satu-satunya dan kemudian sangat-sangat harum. Kemudian ketika dia punya mangga, dia berpikir ya, masih manusiawi, kalau saya punya mangga ini, saya kasih kepada sang raja. Ya, tentu sang raja akan bahagia karena ya kan lagi nggak musim, dan ini adalah menjadi sesuatu yang istimewa di Sawati. Dan kalau sang raja berkenan mengambil ini, maka saya mungkin akan mendapatkan hadiah ya, seperti beberapa emas dan seterusnya. Tetapi di Sawati juga ada Sang Buddha. Ya, kalau saya berdana ini kepada Sang Buddha, maka saya akan mendapatkan berbagai macam ya kebajikan di masa-masa mendatang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menjadi Kanda, Bapak Ibu ingin apa? Ya, apakah ingin menukar si mangga yang tadi dengan emas? Ya, biar dapat emas dari raja, ya boleh beli apapun yang Anda mau, ya kan? Atau Anda memberikan mangga yang tadi kepada Sang Buddha. Nah, jadi
kanda dengan penuh keyakinan, kemudian dia memilih ya tidak menerima emas dari raja, tetapi dia memilih untuk mendapatkan jasa kebajikan, sehingga buah mangga ini dipersembahkan kepada Sang Buddha. Nah, jadi setelah dipersembahkan kepada Sang Buddha, ya, kemudian buah ini langsung dimakan oleh diterima oleh Sang Buddha. Kemudian biji daripada buah mangga ini dibilang kepada kanda, tolong ditanam ya. Nah, ketika kanda mulai menanam biji mangga ini dengan kekuatan daripada dewa ya, Dewa Saka. Nah, sebelumnya ketika ditanam, Sang Buddha mencuci tangan di atas biji pohon mangga tersebut, dan dengan kekuatan dan bantuan ya daripada Saka Dewa Indra, kemudian pohon ini secara ajaib ya langsung muncul menjadi tunas, hingga di sini dibilang 50 lengan ya, 50 lengan. Kalau kita kali mungkin sekitar berapa senti ya. Nah, ini langsung menjadi sekitar 50 lengan dan juga langsung berbuah matang. Ya. Jadi itu sangat ajaib ya, itu sangat ajaib. Nah, ketika pohon ini sudah berbuah matang, kemudian Sang Buddha sudah bersiap Bapak Ibu ya untuk menunjukkan kesaktian kepada masyarakat. Ya, Sang Buddha sudah bersiap untuk juga menunjukkan kesaktian pada masyarakat. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah murid-murid daripada Sang Buddha ya. Murid-murid daripada Sang Buddha mulai berkata bahwa udah jangan Sang Buddha yang ingin memberikan tunjukkan kesaktian, biarlah kami ya para siswa yang menunjukkan kesaktian. Dimulai daripada mana? Dimulai daripada seorang samaneri ya. Seorang umat awam ya. Umat awam memiliki kesaktian ya, yang karena dia mencapai tingkat kesucian anagami, dia memberikan hormat kepada Sang Buddha. Kemudian dia bilang, apakah saya boleh mewakili Sang Buddha untuk menunjukkan kesaktian? Kemudian Sang Buddha bertanya, ya, putriku, ya, karena sebagai siswa dibilang putriku, bagaimana engkau akan menunjukkan kesaktian? Nah, kemudian sang murid berkata, saya akan mengubah seluruh bagian tanah dari alam semesta menjadi air, dan saya akan merubah diriku menjadi burung air dan menyelam ke dalam air, muncul di tepi sebelah timur, sebelah barat, dan seterusnya ya, sampai kepada pusat alam semesta. Dan kemudian jika ada yang bertanya siapakah dia? Dia adalah Garani, siswa dari Sang Buddha. Nah, jadi ini adalah satu siswa Sang Buddha yang kita bilang di sini sekarang upasika ya, tetapi sudah mencapai tingkat kesucian ya. Nah, berikutnya ada juga dari siswa laki-laki ya, upasaka. Nah, seorang upasaka ini dia juga bilang bahwa saya ya akan mengubah tubuh ya menjadi tubuh Brahmana. Tubuh Brahma ya, tubuh alam Brahma yang tingginya 12 yojana, sekitar 1 yojana 16 km, berarti 12 yojana sekitar 196 km tingginya ya. Kemudian
dengan menepuk satu lenganku dengan telapak tangan akan menghasilkan suara gemuruh bagaikan hujan badai. Dahsyat ya. Jadi dengan menepuk satu lengan ini ke sebelah lengan sini misalnya, akan menjadi suatu gemuruh yang seperti badai, Bapak Ibu. Ini adalah satu umat awam ya. Kemudian Sang Buddha bilang, oh jangan, tidak usah dipertunjukkan ya. Kemudian berikutnya, pernyataan dari seorang samaneri yang kecil ya. Samaneri kecil baru berusia 7 tahun Bapak Ibu. Ya, namanya Cira. Dia juga sudah mencapai tingkat Patisambhida Nyana ya, sudah memiliki juga kesaktian di sini. Kemudian Sang Buddha bertanya, Samaneri, apa yang bisa kamu tunjukkan? Kemudian Samaneri ini bilang, saya akan bawa 3 gunung ya. Kemudian membariskan 3 gunung ini dan dia akan berubah menjadi seekor burung ya. Kemudian terbang di gunung ini dengan bebas dan tanpa rintangan apapun. Jadi gunungnya disusun, kemudian dia melewati gunung ini. Ya, kalau kita bilang kan gunung dari batu Bapak Ibu ya, dia melewati gunung ini tanpa rintangan. Jadi dia bisa tembus melewati gunung ini. Ya. Kemudian Sang Buddha juga bilang, oh jangan ya, Samaneri tidak boleh. Nah, kemudian ada lagi Samanera berusia 7 tahun. Juga memohon kepada Sang Buddha untuk menunjukkan kesaktiannya. Ya. Kemudian Sang Buddha bertanya, apa yang kamu akan tunjukkan? Samanera bilang, saya akan mengguncang pohon jambu emas ya. Dan kemudian di mana buahnya ini akan dapat dimakan oleh seluruh hadirin yang datang ya. Kemudian aku akan membawa bunga dari Tawatimsa dan dipersembahkan semua yang hadir di sini. Nah, juga Sang Buddha tidak mengizinkan. Kemudian tadi Samanera, nah ini para tera ya, para bikuni yang sudah mencapai teri ya, di sini sudah senior. Kemudian di sini Teri Upalawana bilang bahwa aku akan menciptakan kerumunan yang luasnya 12 yojana ya, menempati luas dikelilingi dari 36 yojana, dan dia si Teri ini akan mengubah dirinya sebagai raja dunia dan bersujud kepada Sang Buddha. Namun Sang Buddha tidak memberikan izin. Lanjut pada sampai Yang Mulia Moggallana. Ya, kemudian Sang Buddha berkata, Moggallana, Bante Moggallana, apa yang akan kamu tunjukkan? Nah, Bante Moggallana bilang, saya akan mengecilkan Gunung Meru. Ya. Kemudian Gunung Meru yang begitu besar menjadi sebiji mustard ya. Biji mustard itu biji kecil. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah lihat biji mustard, mungkin ya sebesar mungkin biji chiaseed begitu ya, sangat kecil. Bayangkan dari gunung yang sangat besar menjadi chiaseed sangat kecil, kemudian digigit sama Bante Moggallana. Ya. Kemudian Sang Buddha bilang, oh selanjutnya apalagi setelah itu? Bumi ini akan digulung seperti matras, kemudian dijepit di jari daripada Bante Moggallana. Nah, kemudian Sang Buddha juga bertanya lagi, ada lagi enggak? Ya, dia bilang, bagaikan roda tembikar, saya akan ya membalikkan ini bumi, dia akan membalikkan dan memberikan makanan ke kerumunan ya.
di sisi yang subur di bawah permukaan tanah. Jadi bagaikan tembikar yang dia balik. Nah, jadi di sini memiliki banyak sekali kesuburan yang mampu dimakan oleh semua hadirin ya. Yang tadi Bante bilang, hadirin ini bukan hanya biku sangha yang datang, tetapi dari murid-murid penganut pandangan salah dan juga masyarakat, baik masyarakat di Sawati maupun di Rajagriha yang ingin melihat demonstrasi kesaktian daripada Sang Buddha ya. Nah, kemudian Sang Buddha bilang, apalagi yang bisa ditunjukkan ya. Kemudian terakhir Bante Moggallana bilang, saya akan menggunakan Gunung Meru sebagai gagang ya, seperti gagang sebuah payung, dan meletakkan bumi di atasnya seperti payung. Jadi bayangkan gunung dipegang, kemudian buminya di atas, dan dia akan berjalan ke sana kemari seperti seorang biku yang memegang payung. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu ya, kemampuan kesaktian dari Bante Moggallana. Cuman Sang Buddha juga bilang bahwa tidak boleh ya, tidak boleh untuk menunjukkan kesaktian ya. Nah, sehingga apa yang Sang Buddha akan lakukan? Setelah itu Sang Buddha ya membabarkan Kanha Usaba Jataka ya, di mana Tathagata membuat jalan setapak yang menghubungkan 10.000 alam semesta ya. Nah, kemudian di situ kelihatan 10.000 gunung Mahameru ya. Jadi semuanya langsung kelihatan, manusia hadirin yang ada di situ bisa melihat alam satu dengan alam yang lain. Ya, kalau kita zaman sekarang pakai teleskop juga belum bisa Bapak Ibu ya, belum bisa lihat ada Gunung Meru di tempat yang lain. Nah, ini di zaman Sang Buddha sudah bisa. Nah, selain itu Sang Buddha juga menunjukkan kesaktian ya, di atas, bagian atas daripada tubuhnya ada api keluar, kemudian di bagian bawah dari tubuhnya air mengalir ya. Air mengalir, dan kemudian ini juga keluar dari mata, dari telinga dan seterusnya. Jadi saling ganti-gantian. Ya, kemudian selain ini, selain api berkobar, kemudian bagian-bagian tubuh dari Sang Buddha memancarkan 6 warna. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu melihat gambar-gambar Tibet ya, mereka ada 6 warna. Nah, 6 warna ini keluar daripada badan Sang Buddha ya. Nah, kemudian Sang Buddha juga menunjukkan kesaktian, yaitu membuka seluruh ya, selubung alam semesta, di mana manusia biasa mereka bisa melihat dewa, mereka bisa melihat makhluk peta, mereka bisa melihat alam neraka. Jadi semua makhluk bisa saling melihat di tempat itu ya, karena Sang Buddha memiliki kekuatan untuk itu. Nah, jadi misalnya kita yang lihat di bawah, di tanah, nah itu kita bisa melihat neraka. Ya, kalau kita melihat di atas, kita bisa melihat tingkatan dewa-dewa. Nah, jadi ini kurang lebih kesaktian yang ditunjukkan ya. Kemudian selain itu ya, Sang Buddha menunjukkan yang kita bilang ya tadi, 6 sinar yang memancarkan dari setiap bagian daripada tubuh Sang Buddha ya. Contoh, sinar putih dari tulang, gigi, sinar merah dari daging, darah, ya, sinar merah tua dari telapak tangan dan kaki. Kemudian sinar yang gemerlap ya, muncul dari setiap tubuh Sang Buddha yang memiliki bulu. Nah, jadi ini. Nah, kemudian Sang Buddha mulai terbang Bapak Ibu ya, terbang, kemudian membagi dirinya menjadi beberapa bagian di atas pohon mangga tersebut.
Nah, jadi ini adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Sang Buddha di saat menunjukkan kesaktiannya. Jadi setelah menunjukkan kesaktian tersebut, batin daripada siswa yang mereka belum memiliki kepercayaan, mereka kemudian menjadi yakin kepada Tathagata, baik juga para dewa dan manusia. Nah, jadi mungkin ini adalah renungan malam yang kita perlu renungkan, bahwa kekuatan daripada Sang Buddha menunjukkan kekuatan tersebut bukan karena untuk didemonstrasikan atau dipamer, tetapi lebih kepada menekankan bahwa inilah jalan yang diarahkan untuk mereka memahami Dhamma, memahami Dhamma. Setelah menunjukkan kesaktian tersebut, kemudian Sang Buddha naik hanya dengan dibilang dua pijakan kaki, naik dan terbang ke alam surga Tawatimsa untuk berwasa. Jadi ini kegiatan Sang Buddha yang dilakukan di akhir wasa ke-6. Jadi kita hari ini belajar banyak bahwa bukan hanya Sang Buddha yang sakti tetapi kita melihat tadi siswa-siswanya juga umat biasa, ada yang samaneri 7 tahun bisa terbang, samanera 7 tahun bisa bisa juga tadi samanera juga bisa jadi kita melihat bahwa itu adalah luar biasa ternyata di zaman tersebut banyak sekali orang yang suci dan orang yang memiliki kemampuan batin. Jadi zaman sekarang kita nggak ada apa-apanya kalau cuma untuk ngusir hantu doang, berarti sangat kecil itunya sangat kecil fungsinya dibandingkan dengan mereka-mereka di masa lampau.